Selamat sore rekan-rekan PPGT Jemaat Pak Buhiran, kembali lagi di channel YouTube kami Jemaat Pak Buhiran. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih ada, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerjaan sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu tunduk di depan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan-Mu yang selalu Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan pada sore hari yang indah ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan boleh bermanfaat bagi kami umat-Mu ini Tuhan. Inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah juru selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini saya beri tema supaya Allah dimuliakan. Saudara-saudara, pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan hal penting bagi iman kita sebagai pengikut Kristus. Pengharapan bahwa Kristus akan datang untuk kedua kalinya seharusnya berdampak pada sikap dan perilaku orang beriman. Seharusnya juga memotivasi orang Kristen untuk tetap konsisten dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, sudah beberapa kali terjadi penyesatan mengenai akhir zaman sehingga banyak orang yang menjual harta miliknya dan berhenti dari pekerjaannya untuk mempersiapkan diri untuk menyambut hari istimewa itu. Namun di sisi lain, ada juga orang yang sangat tidak peduli pada pengharapan ini sehingga hidupnya tidak diarahkan pada Kristus. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menyikapi akhir zaman yang semakin mendekat? Petrus berbicara tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup, yaitu bukan hanya hidup dalam relasi pribadinya dengan Allah, tetapi juga dalam relasi dengan komunitas orang percaya sebagai saudara seiman. Ada 3 hal yang dikemukakan Petrus: doa, kasih, saling melayani. Untuk dapat berdoa orang harus menguasai dirinya dan menjadi tenang. Lalu dalam relasi dengan saudara seiman harus ada semangat untuk saling mengasihi. Artinya bukan hanya untuk menerima kasih dari orang lain, tetapi juga mau mengasihi sesama. Kasih harus dipancarkan dengan kerinduan agar orang lain pun mengalami damai sejahtera. Kasih hendaknya bukan hanya menjadi wacana atau sebuah idealisme, tetapi harus nyata dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Misalnya, kita dapat memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan atau saling melayani dengan saudara seiman. Kita semua tentu paham bahwa kedatangan Yesus yang akan datang kembali merupakan realitas pengharapan. Ini kiranya terpancar dalam kasih yang mendasari relasi kita dengan saudara seiman. Juga dalam kesetiaan kita melayani. Dan semua itu terjadi karena pemahaman dan kerinduan bahwa Allah akan dimuliakan. Amin firman Tuhan. Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerjaan sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu tunduk di depan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan-Mu, di mana nyata ya Tuhan Engkau
Engkau memberikan kami kesempatan pada sore hari ini untuk membacakan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah firman-Mu yang kami bawakan pada hari ini, ya Tuhan, boleh menjadi cermin di dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah juru selamat kami yang hidup. Amin.